wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel Sahabat Pintar. Minggu lalu, kita telah membahas tentang filsafat. Selanjutnya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dasar-dasar pengetahuan penalaran dan logika. Langsung saja kita akan memasuki pada materi yang pertama, yaitu apa itu penalaran. Penalaran adalah suatu proses berpikir dalam menarik suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Penalaran menghasilkan pengetahuan yang dikaitkan dengan kegiatan berpikir dan bukan hanya dengan perasaan. Ciri-ciri penalaran sebagai kegiatan berpikir logis, kegiatan berpikir dengan pola tertentu, analitis, namun tidak semua kegiatan berpikir harus bersifat logis dan analitis. Sebab penalaran juga merupakan suatu kegiatan berpikir yang mempunyai karakteristik tertentu dalam menentukan kebenaran. Selanjutnya, ciri-ciri dari penalaran. Yang pertama, adanya suatu pola berpikir yang secara luas dapat disebut logika, atau penalaran merupakan suatu proses berpikir logis. Yang kedua, sifat analitis dari proses berpikir. Analitis pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan berpikir berdasarkan langkah-langkah tertentu. Perasaan intuisi merupakan cara berpikir secara analitis. Selanjutnya, prinsip dari penalaran. Yang pertama, prinsip identitas. Prinsip identitas menyatakan bahwa suatu hal adalah sama dengan halnya sendiri. Yang kedua, prinsip non-kontradiksi. Prinsip non-kontradiksi menyatakan bahwa suatu tidak mungkin merupakan hal tertentu dan bukan hal tertentu dalam satu kesatuan. Yang ketiga, prinsip eksklusif terti. Prinsip eksklusif terti menyatakan bahwa dua sifat yang berlawanan penuh secara mutlak, tidak mungkin kedua-duanya dimiliki oleh suatu benda, mestilah hanya salah satu yang dapat dimilikinya. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan memasuki materi, yaitu tentang logika. Apa itu logika? Logika merupakan cabang filsafat yang bersifat praktis, berpangkal pada penalaran atau asas berpikir yang luas, dan sekaligus juga sebagai dasar filsafat dan sarana bagi ilmu. Yang berfungsi sebagai dasar filsafat dan sarana ilmu karena logika merupakan jembatan penghubung antara filsafat dan ilmu. Selanjutnya, objek material dan objek formal dari logika. Syarat suatu ilmu pengetahuan adalah memiliki objek material dan objek formal. Objek material dari suatu ilmu ialah materi atau bidang lapangan penyelidikan yang bersangkutan antara satu dengan yang lain. Sedangkan objek formal adalah bagaimana objek material tersebut dapat dipandang. Selanjutnya, kedua, tempat logika dalam peta pengetahuan. Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 Masehi membagi ilmu pengetahuan ke dalam 3 kelompok, yakni yang pertama, filsafat spekulatif atau filsafat teoritis yang bersifat objektif dan bertujuan mengetahui pengetahuan itu sendiri. Kelompok ini terdiri dari atas fisika, metafisika, biopsikologi, dan teologi. Yang kedua, filsafat praktis yang memberi pedoman bagi tingkah laku manusia terdiri atas etika dan politik. Dan yang ketiga, filsafat produktif yang membimbing manusia menjadi produktif lewat keterampilan khusus terdiri atas sastra, retorika, dan estetika. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas fungsi dan tujuannya. Dilihat dari fungsi dan tujuannya, ilmu pengetahuan dibagi dari 2 kelompok. Kelompok yang pertama, ilmu teoritis. Yang pertama dari ilmu teoritis ini adalah deskriptif.
atau ideografis, yaitu ilmu-ilmu sejarah, sosiografi, etnografi, dan sebagainya. Yang kedua, nomotetis atau eksplanatif, yaitu ilmu-ilmu kimia, ekonomi, sosiologi, dan sebagainya. Yang kedua, ilmu terapan. Ilmu terapan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, normatif, yaitu ilmu-ilmu logika, hukum, dan sebagainya. Yang kedua, positif pragmatis, yaitu ilmu-ilmu teknik, pertanian, psikiatri, dan sebagainya. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang kegunaan dari logika. Yang pertama, membantu setiap orang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tetap tertib, metodis, dan koheren. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. Dan yang ketiga, menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Yang keempat nih teman-teman, meningkatkan cinta akan kebenaran dan menghindari kesalahan berpikir, kekeliruan, serta kesesatan. Demikianlah pembahasan tentang pengetahuan dasar-dasar dari logika dan penalaran. Semoga apa yang disampaikan tersebut dapat membahas tentang secara penasaran teman-teman dari penalaran maupun dari logika. Semoga pengetahuan kita semua dapat bertambah. Untuk menyaksikan materi-materi selanjutnya, jangan lupa terus saksikan dari channel Sahabat Pintar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.